Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian 271. Ingat akan nama Yesus, bait pertama dan bait yang kedua. Pujian tema bulan ini tiada terukur. Mari kita angkat pujian ini.
sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami berikan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Kembali kita akan memuji Tuhan. Dia tak pernah gagal. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan pujian istimewa. Sing like never before.
my strength is failing. The end draws near, and my time has come. Still, my soul will sing your praise unending. 10,000 years, and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita berdoa juga untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia dan gereja kita, Gereja Baptis Indonesia sekarang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Rekan yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami sungguh muliakan, Bapa yang terus menaungi hari-hari kami. Terpuji-puji namamu Tuhan, karena Engkau yang kami punya Tuhan yang hidup seperti Engkau. Tuhan, kami ingin mendoakan negeri kami Tuhan, negeri di mana kami berada hingga saat ini Tuhan, negeri yang sebenarnya berlimpah riuh Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau tahu terus menaungi negeri ini, Engkau terus memberkati negeri kami. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat maripatmu Tuhan para pemimpin kami, Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf kami Tuhan, beserta para menterinya Tuhan. Engkau berikan mereka roh takut Tuhan untuk berbuat salah. Berikan mereka hikmat maripatmu Tuhan, untuk dapat memimpin yang terbaik negeri ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk dampak dari pandemi ini Tuhan. Mungkin banyak hal-hal yang kurang baik selama pandemi ini Tuhan. Banyak rekan-rekan kami juga yang berdampak. Negeri kami juga mungkin masuk ke dalam kesulitan ekonomi Tuhan. Tapi kami tahu dan kami sangat yakin Tuhan, negeri kami masih dalam genggaman-Mu. Engkau terus, Engkau jaga, Engkau lindungi negeri kami Tuhan, dan Engkau bebaskan kami dari pandemi ini. Tuhan Yesus, pandemi ini bisa datang Tuhan, tapi kami juga banyak melihat hal-hal yang ajaib. Pertobatan-pertobatan baru bermunculan di setiap hari Tuhan. Itu karena firman-Mu ditebarkan sampai ke pelosok negeri ini Tuhan. Firman-Mu ditebarkan setiap saat, dapat didengarkan oleh siapapun juga Tuhan. Terpuji-puji namamu Tuhan, kami juga banyak melihat gereja-gereja baru bermunculan. Gereja itu adalah gereja-gereja di rumah kami Tuhan. Rumah-rumah kami, setiap rumah menjadi rumah-rumah doa setiap minggu Tuhan, karena kami mendengarkan firman-Mu lewat online. Terima kasih Tuhan, kami terus mohon Tuhan Engkau yang menjadi pimpin negeri ini, Engkau yang terus berkati negeri ini. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan untuk gereja kami Tuhan, Gereja Baptis Indonesia. Engkau kasihani para pengembala di gereja kami Tuhan, Bapak Yakobus Wirianto. Engkau pimpin, Engkau berikan selalu kesehatan Tuhan. Juga Bapak Pendeta Abdil Amin Kohar Tuhan, Engkau jaga, Engkau berikan juga kesehatan Tuhan. Dan Engkau buat hari tuanya Tuhan menjadi berkat untuk negeri kami dan untuk gereja kami. Tuhan Yesus, Engkau juga kasihani Bapak Pendeta Muda Rendi Tuhan, yang melayani di kota Tegal Sari Tuhan.
Engkau buat juga Bapak ini menjadi pelayanmu yang Engkau berkati. Dan bertambah banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan lewat pelayanan Bapak ini. Terima kasih Tuhan, juga Engkau kasihani Bapak Daniel Wicaksana Tuhan, yang melayani di Kalimantan Utara Tuhan. Kiranya lewat pemberitaan firman Bapak Daniel Wicaksana juga Tuhan, lebih banyak lagi jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia Tuhan, di bawah kepemimpinan Bapak Yosia Wartono Tuhan. Kiranya Engkau terus kembangkan Gabungan Gereja Baptis Indonesia Tuhan, sehingga mereka dapat berkembang ke kiri dan ke kanan, dan dapat menjangkau jiwa-jiwa baru sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Mereka pasti punya program-program yang terencana Tuhan, tapi biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau terus memberikan berkat-Mu untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Terima kasih Tuhan, doa yang sederhana ini hanya kami sampaikan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, adalah sukacita di hatiku. Panggilan memberi diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemurahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Demikian firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa persembahan. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Maha Mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur Bapa untuk segala berkat, penyertaan, pemeliharaanmu untuk kehidupan kami sepanjang 1 minggu kemarin. Pada pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, kami mau serahkan persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini Bapa, agar persembahan ini bisa harum untuk Engkau, memuliakan nama-Mu. Agar persembahan ini juga bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, juga untuk orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan. Bapa, kami mau serahkan untuk tangan-tangan yang terulur, biarlah kiranya Tuhan memberkati lebih lagi untuk setiap kehidupan mereka. Juga untuk anak-anak-Mu yang pagi hari ini belum bisa memberikan persembahan kepadamu, Tuhan juga berkati, agar di lain kesempatan mereka bisa mengembalikan persembahan kepadamu. Bapa, kami juga mau serahkan kepadamu untuk setiap usaha yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, maupun apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dan menyertai,
agar kehidupan kami bisa memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Sementara Bapa, kami mau melanjutkan ibadah kami, berkati untuk sisa ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau serahkan doa persembahan kami hanya di dalam nama Putra-Mu Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan untuk doksologi dari nyanyian pujian 358, Berilah Sifat Murah Hati. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian pujian 213, Kurindu Tuhan beserta, bait pertama dan bait yang keempat. Inilah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Sukacita atas pertobatan yang berbuah. Akan disampaikan oleh Pendeta Abdul Amin Kohar. Kami persilakan. Selamat pagi, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali bersekutu bersama-sama. Biarlah kesempatan ibadah ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada hari ini adalah Sukacita atas pertobatan yang berbuah. Saya mengajak saudara untuk sejenak mengenal lebih dekat jemaat Tesalonika. Untuk itu, kita akan membaca bersama-sama dari Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut
ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ayat yang ke-10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengamati sejarah tentang jemaat Tesalonika ini, dapat kita katakan bahwa awal mula jemaat ini dimulai itu merupakan waktu yang kurang begitu tepat. Dalam catatan yang kita baca tadi, dikatakan di situ jemaat hanya punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan sebanyak 3 kali sabat. Berarti hanya ada 3 kali pertemuan. Ya, mungkin kalau zaman sekarang kita katakan itu seperti kuliah padat. Itu yang mereka alami. Dan karena tekanan dari orang-orang Yahudi, menyebabkan pelajaran mereka itu terhenti. Karena nyawa guru mereka yaitu Rasul Paulus terancam dan mereka memaksa agar Rasul Paulus meninggalkan Tesalonika. Setelah Rasul Paulus pergi, mereka semua mendapatkan intimidasi, tekanan, dan berbagai hal dari orang-orang Yahudi yang anti terhadap ajaran Rasul Paulus. Orang-orang Yahudi tidak hanya mengerahkan massa, tapi mereka juga mempengaruhi pemerintah kota untuk menekan orang-orang yang percaya pada ajaran Rasul Paulus. Bayangkan, jika saudara berada pada posisi mereka, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan tetap bertahan? Atau mungkin Anda akan mencari solusi yang lain? Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, kami datang kembali kepadamu pada saat ini Tuhan. Secara khusus kami ingin menyerahkan saat renungan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong agar Roh Kudus bekerja, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, hati kami terbuka dan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar banyak orang-orang yang bertobat. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin di sekitar kita, mungkin melalui media, atau melalui apapun juga kita mendengar berita yang seperti itu. Sebagai orang Kristen kita pasti merasa senang. Tetapi kenyataannya, petobat-petobat baru ini, atau bukan hanya petobat baru, bahkan orang Kristen yang sudah lumayan lama juga sering mengalami hal yang seperti ini. Yaitu ketika terjadi tekanan dalam kehidupan mereka. Tekanan dalam tanda kutip bermacam-macam hal. Mungkin intimidasi, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin tawaran jabatan, dan sebagainya, menyebabkan orang-orang meninggalkan Tuhan Yesus dan kembali kepada kehidupan mereka
yang lalu. Nah, menarik untuk kita perhatikan khususnya dalam pembacaan firman Tuhan ini, tidak demikian yang terjadi pada jemaat Tesalonika. Ketika Rasul Paulus meninggalkan jemaat Tesalonika ini, di dalam hatinya ada rasa sedih. Sebagai seorang pengabar Injil, dia tahu betul bagaimana keadaan jemaat itu. Boleh dikatakan jemaat itu adalah orang yang terlantar secara rohani. Mereka baru mendengarkan firman Tuhan, katakanlah beberapa pasal mungkin, atau ajaran tentang kekristenan, beberapa hal yang sangat minim, dan tiba-tiba mereka harus ditinggalkan. Tiba-tiba mereka harus kehilangan guru mereka, dan mereka tidak bisa bertanya lagi. Bukan hanya itu, mereka juga menghadapi tekanan. Nah, untuk mengetahui bagaimana nasib daripada jemaat Tesalonika ini, Rasul Paulus mengutus 2 orang muridnya, yaitu Silvanus dan Timotius. Ketika kedua orang yang diutus ini kembali, mereka memberikan laporan kepada Rasul Paulus dengan semangat. Mereka katakan seperti ini, "Puji Tuhan, Pak, ternyata jemaat Tesalonika tidak seperti yang kita khawatirkan. Mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi bahkan mereka bertumbuh dengan baik dan kehidupan mereka menjadi kesaksian. Bukan hanya di sekitarnya, tapi sampai ke provinsi Akhaya." Pak, mereka berpesan melalui kami. Mereka katakan, tolong minta Bapak untuk menjelaskan tentang nasib orang percaya setelah mereka meninggal. Demikian laporan kunjungan dari Silvanus dan Timotius. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang hamba Tuhan, pasti ada sukacita di dalam hati Rasul Paulus. Karena jemaat yang dia anggap terlantar, jemaat yang dia bayangkan akan bubar atau akan meninggalkan Tuhan Yesus, ternyata jemaat itu tumbuh dengan luar biasa. Nah, surat yang kita baca, yaitu 1 Tesalonika, ini merupakan pelajaran eskatologi singkat, yaitu pelajaran yang menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaat Tesalonika tentang apa yang terjadi ketika orang sudah meninggal, atau apa yang akan terjadi di dunia yang akan datang nanti. Ini merupakan hal yang penting. Pasal 1 yang kita baca ini, yang menjadi perikop pada hari ini merupakan ucapan salam. Di dalam salam itu terkandung beberapa hal. Yang pertama, ada ucapan syukur. Kemudian ada pujian dari Rasul Paulus terhadap jemaat Tesalonika yang setia, yang mampu menghadapi penderitaan dan tekanan yang begitu berat. Mungkin kalau kita mau coba pakai bahasa kita, aduh kalian tuh luar biasa. Menghadapi tekanan yang sedemikian hebat, kalian masih mampu. Kalian bukan hanya mampu, tetapi kalian menunjukkan iman kalian yang luar biasa. Nah, kembali pada ayat perikop kita, yaitu dalam ayat 5 dan 6, ada 5 sampai dengan 7, ada beberapa pesan penting yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika. Yang pertama adalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, Rasul Paulus menjelaskan tentang karakter si penerima Injil, yaitu jemaat Tesalonika. Dan yang ketiga, Rasul Paulus menjelaskan tentang buah-buah yang dihasilkan dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya.
Pada bagian ini Rasul Paulus menulis, Injil yang kami sampaikan bukan disampaikan oleh kata-kata saja, tetapi juga oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat bahwa berita Injil yang disampaikan bukan hanya dengan kemampuan Rasul Paulus berolah kata, atau mungkin karena pengetahuan teologianya. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan itu berdasarkan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan itu langsung menyasar ke dalam hati setiap pendengar atau jemaat yang baru pertama kali mendengarkan kabar Injil itu. Selanjutnya Rasul Paulus tekankan lagi, Injil ini disampaikan dengan kepastian atau keyakinan yang kokoh. Artinya, Rasul Paulus menyampaikan berita ini dengan keyakinan yang kuat. Kenapa? Karena Rasul Paulus sendiri sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan tahu dengan pasti akan kebenaran berita yang disampaikan. Jadi bukan berita yang didengar dari orang lain. Dia mengalami sendiri kehidupan pribadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga ketika dia menyampaikan berita Injil itu, dia sampaikan dengan sebuah keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang pasti. Bukan mungkin, tapi sebuah keyakinan yang pasti. Nah, selain daripada itu, Roh Kudus menyiapkan hati para jemaat. Jadi kalau kita andaikan, jemaat ini bagaikan lahan yang sudah disiapkan oleh petani. Kemudian ditanami benih. Sehingga ketika benih firman itu ditabur oleh Rasul Paulus, benih ini langsung bertunas, berakar, dan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah. Seharusnya begini yang terjadi dalam kehidupan Kristen. Ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu bertunas, firman Tuhan itu berakar, dan firman Tuhan itu menghasilkan buah. Bagian yang kedua, yaitu peranan Roh Kudus masuk ke dalam hati jemaat. Roh Kudus masuk melalui budaya dan gaya hidup orang Yunani. Sebagaimana kita ketahui, filsafat itu sangat mempengaruhi kehidupan dan budaya orang Yunani. Orang-orang Yunani tertarik dengan hal-hal yang baru. Tidak suka dengan hal-hal yang bertele-tele atau ribet. Dan mereka biasa mencerna sesuatu dengan menggunakan logika. Mereka akan terima sesuatu yang logis dan dapat diterima oleh akal. Yang tidak bisa diterima oleh akal, lewat saja. Nah, mari kita perhatikan. Pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah pengajaran baru bagi orang-orang Tesalonika, atau hal yang baru. Pengajarannya disampaikan dengan singkat, jelas, dan dapat diterima secara logis. Jadi tidak heran kalau mereka menerima pengajaran Rasul Paulus dengan antusias, dengan semangat. Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Singkat, padat, jelas, tetapi langsung pada inti berita Injil. Mereka yang sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat filsafat yang sulit dicerna, ketika mendapat pengajaran yang seperti ini, langsung dapat mengerti makna ajaran ini dengan baik. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 4a mencatat demikian. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin. Kenapa mereka yakin?
Karena pengajaran disampaikan oleh Rasul Paulus itu dimengerti dengan baik oleh mereka, dicerna dengan sungguh-sungguh oleh mereka, sehingga mereka meyakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Ternyata tidak berhenti hanya sampai kata-kata yakin. Dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6, Rasul Paulus berkata, "Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan." Jadi kita perhatikan di sini. Pelajaran itu mereka terima dengan yakin, lalu mereka mengenal Tuhan dengan baik, lalu mereka juga meyakini ajaran Rasul Paulus adalah sebuah kebenaran. Tindak lanjutnya adalah mereka mengikuti ajaran Rasul Paulus, dan juga mereka mengikuti firman Tuhan atau ajaran dari Tuhan. Berarti mereka betul-betul percaya, atau mereka betul-betul menjadi orang percaya yang meneladani kehidupan Rasul Paulus. Kehidupan Tuhan Yesus seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ketika mereka menghadapi tantangan, tekanan, dan penderitaan, mereka menghadapinya dengan tawakal. Mereka menganggap semua ini sebagai bagian dari iman mereka. Memang iman itu perlu tantangan. Ada harga yang perlu dibayar karena kita beriman. Mereka yakin dengan sungguh bahwa Roh Kudus selalu menyertai mereka dan memberikan kekuatan serta penghiburan ketika mereka menghadapi banyak hal. Mereka memelihara keselamatan dengan teguh karena mereka meyakini. Yang ketiga, buah yang dihasilkan dari iman, yaitu ayat yang ke-7. Ketika mereka menghadapi tekanan dari orang-orang Yahudi yang menentang Rasul Paulus, ada di antara mereka yang dianiaya, usaha dan pekerjaan mereka dijegal, intimidasi, dan ada bermacam-macam hal yang lain. Tetapi mereka tetap bertahan dan mereka tidak pernah membalas perbuatan lawan-lawan mereka. Mereka mendoakan lawan-lawan mereka seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat yang ke-34. Mereka melakukan semua ini karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka melakukan secara wajar. Tetapi ketika orang-orang lain melihat, orang-orang itu bertanya dalam hati, mengapa para pengikut Kristus begitu setia kepada Tuhan Yesus? Kok mereka begitu kuat menghadapi berbagai macam tantangan? Perbuatan mereka yang mereka lakukan secara wajar ini menjadi kesaksian, dilihat oleh orang lain. Perbuatan ini menunjukkan hidup mereka yang sudah diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup yang lama lagi, tetapi hidup yang baru. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan mereka menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Alkitab mencatat sampai provinsi lain, yaitu provinsi Akaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan ini menjadi kesaksian bagi kita. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Kita boleh menikmati kesaksian orang-orang Tesalonika yang begitu setia kepada Tuhan.
Oleh sebab itu tidak heran kalau Rasul Paulus memuji mereka. Memuji kesaksian hidup mereka. Memuji buah-buah rohani yang timbul dari mereka. Dalam ayat 7 Rasul Paulus berkata, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini. Tidak usah ada kalimat-kalimat apa-apa lagi. Karena semua yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika ini sudah menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang dapat dilihat oleh orang lain. Sebagai kesimpulan, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari jemaat Tesalonika. Yang pertama, mereka menyambut firman Tuhan dengan iman. Yang kedua, mereka mempersilahkan Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka dengan bebas. Yang ketiga, mereka melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi firman yang mereka dengarkan bukan hanya mereka renungkan, mereka dengarkan, mereka renungkan, dan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah pertanyaan untuk kita. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah menyambut firman Tuhan dengan iman dan mempersilahkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita? Ketika kita menghadapi tantangan, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan tetap berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, buah-buah rohani itu akan keluar dari kehidupan kita. Iman kita akan semakin kuat, dan kesaksian hidup kita yang dilihat oleh orang banyak itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, nama Tuhan akan dimuliakan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dapat kami renungkan pada saat ini. Berbicara Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelajaran, dan dapat kami sampaikan kepada orang lain. Karena kami tahu firman itu adalah firman yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan memuji Tuhan bagaikan bejana. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, di penghujung ibadah kami ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Karena pada hari ini dengan perkenan Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang pada hari ini boleh menyaksikan, boleh mendengarkan firman Tuhan, baik melalui mimbar gereja maupun juga melalui ibadah-ibadah online. Berkati mereka dan biarlah Roh Kudus berbicara di dalam hati mereka. Tuhan memberkati mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka yang punya masalah. Tuhan jamah mereka yang sakit. Dan Tuhan berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat Gereja Baptis Cikarang. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Dalam situasi pandemi ini, Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan kami, memberikan kepada kami kesehatan dan juga iman yang tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami patuhi, dan layak kami ikuti. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan akan memberkati kehidupan kami semuanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan. Nyanyian pujian 363, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.